Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030 bagian yang ke-6. Kali ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang kimia hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dan menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Tujuan pembelajarannya adalah menerapkan prinsip kimia hijau untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 13. Oke, selamat mengikuti. Dalam penjelasan sederhana, tidak semua panas matahari diserap oleh bumi. Namun, sebagian panas akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas rumah kaca tersebut antara lain adalah gas karbon dioksida atau CO2, gas belerang dioksida atau SO2, gas nitrogen monoksida atau gas NO, gas nitrogen dioksida NO2, gas metana, dan gas klorofluorokarbon atau gas CFC. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi. Akibatnya, panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata bumi terus meningkat. Inilah yang disebut dengan efek gas rumah kaca. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pemanasan global atau global warming, dan pemanasan ini berdampak pada perubahan iklim. Emisi gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari berbagai aktivitas manusia di bumi, terutama akibat penggunaan bahan bakar fosil. Tumbuh-tumbuhan di hutan atau di sekitar pekarangan kita adalah salah satu penyerap gas emisi, khususnya karbon dioksida atau CO2. Namun, saat bekas galian tambang atau penebangan hutan tidak direhabilitasi, maka penyerapan karbon dioksida akan berkurang dan karbon dioksida akan lepas begitu saja ke atmosfer. Belum lagi ditambah dengan asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran batu bara, pembakaran sampah, dan lain-lain. Ketika hal ini terus terjadi, gas-gas rumah kaca akan lebih banyak mengisi ruang atmosfer yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan yang disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Beberapa Menurut IPCC atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, dampak perubahan iklim akibat pemanasan global jika suhu naik 1,5 derajat Celcius antara lain terjadinya gelombang panas. Gelombang panas dapat terjadi 4 kali lebih sering. Akibat pemanasan global berikutnya yaitu terjadinya berbagai badai, curah hujan ekstrim lebih mungkin terjadi dan lebih intens. Akibat pemanasan global berikutnya yaitu terjadinya kekeringan. Di daerah rawan kekeringan, musim kering 2 kali lebih mungkin terjadi di dunia, dan lebih dari 200 juta orang akan kekurangan air. Kebakaran hutan akan meningkat.
dan lahan pertanian tidak bisa ditanami jika suhu bumi terus naik. Akibat berikutnya yaitu hasil panen akan menurun yang mengakibatkan kekurangan pangan. Akibat pemanasan global berikutnya yaitu naiknya permukaan air laut. Permukaan air laut diprediksi naik hingga 2 meter pada tahun 2300. Akibat berikutnya yaitu separuh spesies bumi dalam bahaya. Pemanasan global akan mempengaruhi kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan di seluruh planet bumi. Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 13 adalah mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Berikut ini adalah grafik peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia dari tahun ke tahun. Grafik tersebut memberikan informasi bahwa perubahan iklim di Indonesia disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran gambut, penggunaan hutan dan lahan lain, sektor pertanian, sektor limbah, sektor industri, dan sektor energi. Prinsip kimia hijau yang harus diterapkan untuk menangani peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah prinsip ke-1, mencegah limbah atau waste prevention, dan prinsip ke-7, yaitu penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui. Upaya atau aksi yang dapat dilakukan oleh kelima sektor untuk mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah untuk sektor kehutanan, yaitu mencegah terjadinya kebakaran gambut dengan cara menghindari metode pembakaran untuk keperluan peremajaan lahan. Untuk sektor pertanian, menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan. Untuk sektor limbah, yaitu dengan mengolah limbah organik menjadi pupuk organik dan biogas, mengolah limbah plastik menjadi biofuel. Untuk sektor industri, yaitu dengan pengurangan clinker to cement ratio di industri semen dan peningkatan efisiensi industri amonia. Untuk sektor energi, dengan cara menggunakan sumber energi baru terbarukan, seperti biosolar. Target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dalam dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC adalah 29% melalui upaya sendiri dan hingga 41% apabila terdapat bantuan internasional. NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. UNFCCC merupakan konvensi internasional beranggotakan 197 negara yang memiliki tujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. Target tersebut akan dicapai melalui aksi mitigasi perubahan iklim pada 5 sektor, yaitu sektor energi, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor limbah, dan sektor proses industri dan penggunaan produk atau IPPU. Demikian tadi pembahasan materi tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan bagian yang ke-6. Sebelum saya akhiri, ada aktivitas yang harus kalian kerjakan sebagai tugas. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut.
Demikian tadi pembahasan materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.